Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan sebuah dialog yang menggunakan metode alur dikta. Pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan, saya Budianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada sesi ini saya berlaku sebagai observer dan di samping saya ada Ibu. Perkenalkan, nama saya Rani Oktarina, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya bertugas sebagai coach. Dan ada Bapak. Perkenalkan, nama saya Sigit Budi Prasetyo. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya bertugas sebagai coach. Dan alur cerita yang akan kami peragakan pada kesempatan kali ini adalah yaitu Bapak Sigit ini adalah seorang guru yang merasa tidak nyaman setelah adanya supervisi dari pengawas sekolah, yang dimana pada saat itu pengawas sekolah telah memberikan teguran kepada beliau Bapak Sigit dikarenakan tidak menggunakan buku paket dalam proses pembelajaran, sehingga Bapak Sigit ini mengeluarkan argumen yang membuat Bapak pengawas tersebut merasa tersinggung. Kemudian Bapak pengawas berkomunikasi dan berkonfirmasi dengan kepala sekolah, dan ini menjadi perasaan yang tidak nyaman atau mengganggu pikiran daripada Bapak Sigit. Penasaran dengan video yang akan diperagakan oleh beliau Bapak Sigit dan Ibu Rani sebagai coach? Mari kita simak dalam video berikut ini. Selamat siang Ibu Rani. Siang Pak Budi. Bagaimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Budi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu Rani, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi untuk kegiatan skenario alur dikta yang akan Ibu laksanakan dengan Bapak Sigit ya. Kalau tidak salah di sini nanti Ibu berperan sebagai coach ya Bu? Iya benar sekali Pak. Jadi ini Bu, kegiatan kita ini kan nanti akan direkam nih ya, akan direkam untuk memenuhi tugas daripada calon guru penggerak angkatan 7. Dari proses skenario itu nanti, karena ada rubrik penilaian yang harus dipenuhi agar pemenuhan tugasnya dapat tercapai dengan baik. Pertanyaan saya Bu Rani, nanti ketika Ibu Rani menjadi coach, kira-kira metode yang seperti apa yang ingin Bapak Ibu terapkan terhadap diskusi terhadap pasien ini? Iya. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelumnya proses coaching ini kan saya fokuskan mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach saya. Pada kesempatan hari ini adalah Pak Sigit. Jadi saya akan menggunakan alur tirta Pak. Tirta itu sesuai dengan singkatannya. Yang pertama saya akan menanyakan tentang tujuan. Jadi tujuan pembicaraan ini berlangsung itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Saya akan tanyakan kepada coach saya yaitu Pak Sigit. Apa sih yang pengen Pak Sigit harapkan setelah pembicaraan ini berlangsung? Nah, kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah saya pikirkan, nanti saya akan menggiring Pak Sigit itu untuk mengidentifikasi kira-kira permasalahannya apa saja sih yang beliau rasakan gitu, yang membuat mungkin perasaannya tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah beliau mampu mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya nanti juga akan menggiring pertanyaan yang membuat Pak Sigit bisa merencanakan aksi apa, perubahan yang bisa beliau lakukan terkait permasalahan yang beliau hadapi. Nah kemudian untuk tindakan akhir Pak, saya akan menanyakan tentang tanggung jawab atau komitmen apa kira-kira nanti yang bisa Pak Sigit utarakan. Misalnya rencana itu akan dilaksanakan misalnya minggu depan atau 2 hari lagi atau bagaimana. Nah kemudian nanti saya akan mengusahakan lagi juga untuk menemui Pak Sigit untuk memfollow up, untuk menanyakan bagaimana kira-kira perkembangan proses coaching yang sudah kita lakukan ini, apakah berhasil atau masih ada kendala. Jadi kira-kira seperti itu Pak, mungkin nanti yang akan saya bicarakan dengan Pak Sigit. Oke, mudah-mudahan nanti rubriknya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Kemudian nantinya dalam diskusi itu ya, kompetensi yang mungkin akan digali daripada di dalam skenario itu, kira-kira bagaimana Bu caranya bisa menggali potensi, kemudian diskusinya supaya bisa berjalan dengan baik. Menurut Ibu nanti selaku coach, Ibu harus melakukan diskusi yang bagaimana
supaya peran coach itu dapat terpenuhi dengan maksimal? Ya Pak, tentunya sesuai dengan metode-metode pada Alur Tirta itu ada 3 poin nanti yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif. Saya akan secara fokus mendengarkan seluruh cerita dari Pak Sigit. Fokus ini saya tidak menyambil dengan kegiatan yang lain, saya tidak main handphone, menunjukkan pandangan saya kepada beliau selaku coach saya, agar beliau merasa nyaman dan bisa menceritakan permasalahan atau ketidakenakan yang ada dalam hatinya. Nah kemudian yang kedua Pak, saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tujuan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini nanti agar membuat coach saya mampu mengidentifikasi masalah, kemudian mampu menyadari rencana aksi atau potensi yang akan dia kembangkan begitu. Dan yang paling terakhir, sebenarnya setiap individu ini kan memiliki kemampuan Pak sebenarnya. Nah jadi melalui proses dialog ini saya hanya ingin membuat Pak Sigit itu bisa menemukan potensi apa sih yang dimiliki. Nah itu poin yang terakhir Pak, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh diri Pak Sigit sendiri sehingga beliau mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami. Begitu Pak. Oke, kalau boleh tahu nanti di bagian kompetensi yang mana yang ingin Ibu gali dalam proses diskusi coach? Iya, yang pertama adalah mungkin saya akan meranah ketiga-tiganya ya Pak ya, karena menurut saya ketiga poin itu saling berkaitan. Yang pertama saya akan mendengarkan dulu dengan aktif, kemudian nanti seperti yang saya sampaikan tadi meluncurkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot hingga pada akhirnya secara simpulan potensi apa sih yang bisa dikembangkan oleh Pak Sigit gitu. Jadi dalam diskusi coaching ini saya harapkan ketiga ranah itu nanti bisa kita lihat bersama-sama gitu Pak. Ya, sangat luar biasa Bu Rani, mudah-mudahan kompetensi yang Ibu harapkan dari proses diskusi ini dapat tercapai dengan baik. Baik Ibu Rani, saya persilakan untuk bisa langsung melakukan diskusi dengan narasi yang sudah disiapkan dengan Bapak Sigit. Terima kasih kembali Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Sigit. Gimana? Dari mana ini tadi? Barusan dari kelas saya Bu, barusan ngajar. Iya kok kayaknya ada yang beda sama Pak Sigit. Biasanya loh Pak Sigit ceria. Ini kok sepertinya murung. Ada apa Pak? Ini gini nih Bu Rani, saya mau minta waktu dulu nih, kira-kira Bu Rani punya waktu nggak untuk mendengarkan apa yang saya sedang alami ini. Saya punya beban pikiran yang sedikit mengganggu diri saya ini Bu Rani. Alhamdulillah sih Pak, saya kosong ini nggak ada jam ngajar. Gimana coba Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit karena saya lihat kok kayaknya pusing banget gitu. Aduh, jadi gini nih Bu Rani. Bu Rani masih ingat nggak ketika kemarin ada supervisi dari pengawas yang datang ke sekolah kita? Masih ingat nggak Bu Rani waktu itu? Iya, ingat Pak. Gimana? Jadi gini nih Bu Rani, ini sebenarnya tadinya saya mikir ini bukan masalah yang serius. Iya. Karena saya pikir ini ya sebuah kejadian yang biasa. Tapi ternyata setelah ada beberapa hal yang kemudian saya dapat penjelasan dari pengawas itu, ini jadi masalah buat saya. Jadi sangat mengganggu hidup saya lah untuk akhir-akhir ini, sangat mengganggu diri saya untuk akhir-akhir ini. Jadi ternyata itu begini Bu. Ini saya cerita dulu ya Bu Rani, kejadiannya itu dulu. Jadi kan waktu itu kan kita kan melakukan supervisi itu, waktu itu ada pengawas datang gitu. Nah, beliau kan melihat saya ngajar di kelas gitu. Nah, kebetulan pada saat saya mengajar ya seperti yang kebiasaan saya mengajar gitu ya, berarti saya pakai media yang PowerPoint yang menampilkan video-video pembelajaran gitu. Terus kemudian saya memakai sumber-sumber belajar yang bervariasi gitu. Jadi saya pakai internet, pakai sumber-sumber belajar berbentuk gambar ilustrasi gitu. Terus kemudian ya saya sampaikan seperti biasanya saya mengajar gitu. Nah ternyata pengawas itu memberikan pertanyaan. Salah satu bentuk pertanyaan itu, Pak Sigit kok ngajarnya nggak pakai buku paket? Iya. Nggak pakai buku paket. Maksud buku paket itu buku pegangan anak. Terus saya ya jawab, orang saya kan, maksud saya kenapa saya memakai media-media yang saya tampilkan pada saat beliau mengawas itu? Ya, saya pakai sumber belajar yang variatif, Pak. Tujuannya biar anak-anak itu nggak bosan. Tujuannya supaya pembelajaran itu menarik. Tapi pengawas itu nanya, buku kan harus pakai buku paket, Pak. Buku panduan buat anak-anak biar materinya itu nggak kemana-mana, gitu. Biar anak-anak
benar-benar belajar itu fokus kepada pembelajarannya. Nah saya nggak terima loh Bu, tentu saja saya kan nggak terima. Kenapa? Karena menurut saya ya itu kan wujud bentuk dari kreativitas saya gitu. Nah pada saat saya menyampaikan pendapat saya atas saran beliau itu, beliau malah kayak sepertinya itu nggak suka loh Bu. Loh, saya pikir kalau nggak suka itu ya sudah, ternyata kok kayaknya beliau ini menyampaikan hal ini ke kepala sekolah. Jadi nah, saya pikir ya sudahlah selesai, tapi kan karena hanya masukan biasa, ternyata beliau itu menyampaikan ke kepala sekolah. Nah itu terbukti saya itu dipanggil. Takutnya gini, bukan dipanggil sih, takutnya saya itu kemudian nanti dipanggil ke kepala sekolah tentang hal itu. Nah itu kira-kira gimana ya Bu? Oke, gini Pak Sigit, kalau dari masalah yang Pak Sigit ceritakan tadi, sebelum kita berbicara lebih jauh, saya pengen tahu dulu kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini. Ini berat ini Bu. Cuman gini loh Bu, jadi harapan saya ini kan, saya jujur ini Bu, saya belum cerita kemana-mana Bu, belum ngobrol kemana-mana gitu, belum juga minta masukan dari rekan-rekan yang selama ini mungkin punya kedekatan gitu, karena saya pikir saya harapan itu ketika saya nanti ngobrol dengan Bu Rani, saya dapat solusi Bu, karena saya pandang ini kan Bu Rani ya punya kemampuan seperti itu, punya kemampuan komunikasi yang baik gitu. Harapannya saya nanti setelah saya ngobrol dengan Bu Rani, saya punya tindakan atau langkah-langkah yang tepat ketika nanti saya betul-betul dipanggil dari kepala sekolah Bu tentang hal ini gitu. Oke, berarti saya garis bawahi ya Pak, Bapak pengen ngobrol kita hari ini menghasilkan solusi, kemudian permasalahan Bapak nanti bisa terselesaikan begitu ya Pak ya, terkait pertemuan Bapak dengan pengawas, dan nanti juga akan berklarifikasi dengan kepala sekolah begitu ya Pak ya. Oke, nah kalau kita flashback Pak, kira-kira apa sih yang menyebabkan Pak pengawas itu bisa marah? Apakah mungkin dilihatnya Bapak tidak bisa mengelola kelas pada saat supervisi itu terjadi, atau bagaimana kira-kira? Gini ya Bu, aduh ini agak berat ini saya mau cerita lagi karena ini memang benar-benar ganggu pikiran saya. Teman gini loh, saya juga sebenarnya tidak berharap kemudian membantah ya Bu, membantah apa yang disampaikan yang disampaikan oleh Bapak pengawas itu tidak. Cuman sepertinya Bu, masalah ini timbul itu karena itu tadi Bu, saya itu waktu ngajar memang saya nggak pakai buku pegangan, buku siswa atau buku paket. Di siswa-siswa itu memang tidak saya bagikan buku paket yang tersedia di perpus Bu. Nah itu sepertinya jadi masalah dari kepala sekolah pada waktu dia supervisi saya ngajar itu. Jadi terus beliau menyampaikan itu ya saya membantah, bukan membantah sih sebenarnya Bu, menyampaikan pendapat kenapa saya pakai media yang berbeda gitu. Jadi itu saya rasa masalahnya karena ya saya kayak apa ya Bu, membalikan omongan dia itu Bu, itu maksudnya. Oke, baik Pak Sigit. Nah sebelumnya lagi saya mau tanya, kira-kira apa sih sebabnya kok Pak Sigit itu nggak mau pakai buku paket gitu? Gini ya Bu, ya materinya kan ini kan olahraga, jadi kan kebetulan saya kan memang mengajarnya olahraga, karena ini kan materinya materi di kelas gitu ya. Jadi apa ya Bu, harapannya kalau pakai media-media yang lain kayak menampilkan video, ada sesuatu yang sifatnya itu kayak bergerak gitu loh, terus ada gambar yang bisa menggambarkan materinya, itu kan anak lebih tertarik sehingga pembelajarannya tidak cepat membosankan. Tapi memang saya juga mungkin kelupaan saya, kealpaan saya ya, kesalahan saya, memang anak-anak itu nggak saya bagikan. Jadi dari awal itu, dari sebelum pertemuan itu memang anak-anak belum saya kasih buku dan belum belajar di rumah, sehingga materi yang saya sampaikan itu anak-anak emang sebelumnya belum punya gambaran gitu awal ya, gitu. Itu yang sepertinya yang terjadi. Iya, oke. Sebelumnya Pak Sigit, sebelum pembicaraan kita lebih lanjut, bisa saya pastikan saya amanah dalam diskusi bersama Bapak ya. Jangan diceritakan ke siapa-siapa ya Bu, nanti malah jadi takutnya dan kita masalahnya nanti melebar dan nanti malah jadi panjang gitu loh. Dan kita fokus pada pemecahan masalah dari obrolan kita pada siang hari ini ya Pak ya.
Kemudian yang selanjutnya, kalau menurut saya tadi memang media yang sudah Bapak gunakan tuh sangat banyak sekali dan mungkin juga menarik. Tapi kita lihat Pak dari sisi yang lain. Kalau dari hasil belajar anak, kira-kira dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan selama ini, gimana hasil belajarnya? Kan Bapak pakai metode yang beragam tuh, tanpa menggunakan buku paket. Kira-kira hasil belajar anaknya gimana? Ini kan pelajaran teori ya Bu. Jadi kalau pelajaran praktek mungkin secara hasil bisa nampak di mata, nah itu bisa mampu melakukan gerakannya atau tidak. Kemarin itu begitu pembelajaran, setelah selesai pembelajaran saya kan melakukan kegiatan penilaian formatif dan ternyata ada beberapa anak bahkan lebih dari separuh itu yang nilainya di bawah KKM. Gitu. Jadi nilainya di bawah KKM. Terus saya kemudian mikir apa anak-anak itu karena sebelumnya nggak belajar di rumah. Bisa jadi mereka nggak belajar karena memang betul-betul kesalahan saya karena nggak memberikan buku paketnya itu untuk anak-anak pelajari dulu di rumah. Apa jangan-jangan itu ya Bu? Nah, saya rasa sebenarnya Pak Sigit sudah ketemu benang merah dari permasalahan yang Pak Sigit rasakan pada beberapa pertemuan mungkin ya dengan anak-anak di kelas ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil belajar yang menurut Pak Sigit tuturkan tadi, bahwa ternyata hasil belajar siswa juga tidak semuanya baik. Berarti kan ada poin buku paket itu penting dalam kegiatan pembelajaran seperti yang disampaikan oleh pengawas sekolah itu Pak. Jadi Pak Sigit sebenarnya sudah kreatif menggunakan media pembelajaran seperti video, kemudian PowerPoint, tapi mungkin maksud pengawas sekolah ini alangkah baiknya lagi jika ditambahkan dengan buku paket, karena kan kemampuan siswa itu beragam Pak. Ada siswa yang cepat menangkap. Nah, kalau siswa yang cepat menangkap mungkin dengan metode yang Bapak gunakan dia akan senang, nggak ada masalah gitu kan. Tapi bagi siswa yang kemampuan menangkapnya lambat, jadi mereka tidak punya acuan gitu loh Pak dalam belajar. Kira-kira gimana menurut Pak Sigit? Ya saya baru terbuka ini Bu dari apa yang Ibu sampaikannya. Terus kemudian kemarin juga saya pikir di rumah gitu apa iya. Gitu. Saya juga sempat kepikiran akhirnya iya ya. Ada beberapa anak itu yang memang mungkin gaya belajarnya itu harus baca dulu sebelumnya sehingga dia punya modal pengetahuan awal, kemampuan awalnya ada untuk mengikuti pembelajaran. Nah itu yang tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya gitu. Cuma kan ini masalahnya kan udah terlanjur loh Bu, terlanjur itu terjadi. Terus pengawas sepertinya sudah tidak menyukai apa jawaban saya kenapa, alasan saya kenapa pakai media yang berbeda gitu. Dan itu yang masih selama ini jadi masalah gitu loh Bu. Itu yang kemudian masih mengganggu gitu. Tapi kemudian gini Bu, saya ini ada sebuah ide dari saya sih Bu, langkah-langkah yang kemudian nanti saya pengen lakukan ketika dipanggil kepala sekolah gitu. Jadi nanti saya juga saya nanti juga diberi masukan ya Bu dari Bu Rani, kira-kira langkah-langkah saya ini tepat enggak ketika nanti saya betul-betul dipanggil kepala sekolah gara-gara ya kengeyelan saya ketika diberi masukan oleh pengawas pada saat dilakukan oleh komisi. Jadi langkah pertama itu saya pengen ya memberanikan diri ini Bu, butuh keberanian karena saya ini selama ini belum pernah dipanggil sama kepala sekolah itu Bu, nggak pernah ada masalah selama ini. Ya rencana saya akan nemenin kepala sekolah menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Terus kemudian jelas itu saya harus meminta maaf ya Bu itu kepada kepala sekolah terutama karena mungkin bisa jadi karena tindakan saya ini ya nama sekolah jadi tidak bagus gitu. Itu yang langkah yang saya pengen tempuh. Menurut saya luar biasa sekali Pak, bagus ide yang Bapak sampaikan itu karena ya semua kan sudah terjadi. Jadi sesuai apa yang Bapak paparkan tadi, yang pertama terbaik adalah ya menemui kepala sekolah dulu. Nah saat menemui kepala sekolah nanti juga Bapak harus mempersiapkan diri dan jadikan ini untuk momen merefleksi diri gitu Pak. Bapak sampaikan saja seperti apa yang terjadi kepada kepala sekolah dan nanti pada kesempatan itu jika kepala sekolah memberikan masukan-masukan, Bapak tidak usah berpikir bahwa itu koreksi untuk diri Bapak, tapi itu adalah hal-hal positif yang bisa menjadi motivasi untuk Bapak memperbaiki kemampuan Bapak mengajar pada kesempatan-kesempatan berikutnya gitu Pak. Menurut saya sudah luar biasa, sangat bagus sekali. Nah kemudian kira-kira untuk kegiatan pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan kepada anak-anak terkait masukan-masukan yang sudah diberikan ini Pak? Nah ini
rencana saya ya Bu, setelah mendapat masukan dari pengawas, terus alhamdulillah ini saya mulai pikirannya jadi lebih terbuka karena ngobrol dengan Bu Rani ini, jadi sebenarnya memang kesalahan itu adanya di saya Bu. Jadi terima kasih banyak, ini saya sudah jadi lebih terbuka ini semenjak ngobrol dengan Bu Rani. Beban pikiran saya ini sudah mulai agak berkurang. Rencana saya itu gini Bu, kalau setelah mendapatkan apa semua ini, ya rencana saya tetap akan coba untuk memperbaiki langkah-langkah pembelajaran saya dengan menggunakan buku pedoman, paket, dan rencana saya malah buku pedoman untuk siswa ini saya bagikan sebelum pembelajaran berlangsung, beberapa hari sebelum pembelajaran berlangsung. Harapannya anak-anak bisa membaca dulu Bu, membaca materinya di rumah, sehingga ketika nanti pembelajaran itu betul-betul berlangsung, anak-anak sudah punya pemahaman awal tentang materi ini. Ya tadi yang seperti saya ceritakan tadi kan, dengan harapannya pemahaman anak-anak ini secara teorinya mereka paham dulu, nanti nilai mereka teorinya ketika ujian formatif itu bisa lebih baik lagi ya, peningkatannya signifikan gitu. Ya. Itu yang memang rencana saya, dan ini ada rencana saya ini tambahan ini Bu. Tadi belum saya sempat sampaikan ke Ibu, itu saya pengen rencananya meminta maaf Bu ke pengawas ini Bu, secara langsung meminta maaf karena atas apa yang saya sampaikan itu, mungkin itu yang justru menjadi ketidaknyamanan saya dengan pengawas, saya juga dengan kepala sekolah. Kira-kira itu benar nggak seperti tindakan saya itu Bu? Ya alhamdulillah Pak, menurut saya pada kegiatan pembelajaran artinya Pak Sigit malah mendapatkan tambahan masukan ya Pak ya. Kalau menurut saya pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat keren, sangat luar biasa. Hanya kita mengantisipasi kepada siswa-siswa kita yang kemampuan belajarnya kurang, sehingga seluruh siswa juga jadi punya buku pegangan untuk mereka belajar sebelum bertemu dengan Pak Sigit pada mata pelajaran penjas. Kemudian terkait masalah dengan pengawas, saya setuju sekali Pak, ide itu sangat luar biasa. Artinya Bapak pada kesempatan hari ini sudah punya jiwa yang besar untuk memohon maaf terlebih dahulu kepada pengawas sekolah. Saya rasa itu sudah sangat luar biasa. Nah, kira-kira kapan ini Pak Bapak ingin melakukan rencana-rencana yang sudah Bapak miliki tadi Pak, baik kegiatan pembelajaran di kelas maupun ketemu kepala sekolah, dan kemudian juga nanti akan bertemu dengan pengawas. Kalau saya runut ini ya Bu, rencana saya ini kalau saya runutkan gitu ya, yang mau saya lakukan pertama jelas meminta maaf dulu Bu. Jadi saya secepatnya ini, kalau ini nanti setelah jam istirahat ini nanti saya akan langsung nemuin ke kepala sekolah untuk meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan tadi. Terima kasih juga atas masukan Bu Rani, atas sudah mengingatkan saya untuk membukakan hati saya untuk menerima masukan. Bisa jadi masukan-masukan itu memang betul-betul buat perbaikan saya, itu yang pertama. Jadi rencananya nanti habis istirahat ke sekolah. Untuk ke pengawas, mungkin saya perlu janjian dulu Bu, menghubungi beliau via telepon. Nah, kira-kira bisa bertemu langsung kapan? Kayaknya kalau minta maafnya lewat telepon atau lewat WA kan kayaknya nggak sopan ya. Jadi rencana saya kalau itu nanti mungkin nanti secepatnya habis ini saya akan telepon beliau janjian. Syukur-syukur bisa besok, kalau bisa hari ini alhamdulillah, kalau nggak bisa besok, atau intinya itu secepatnya saya minta maaf Bu. Nah, untuk langkah pembelajaran itu Bu, langkah-langkah pembelajaran itu rencananya akan saya laksanakan minggu depan Bu, karena kebetulan kan ketemu dengan kelas itu jam pelajaran olahraganya ketemunya minggu depan. Jadi rencana saya minggu depan itu akan saya coba untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Iya, luar biasa sekali Pak Sigit. Jadi nanti yang dengan anak-anak Pak Sigit tetap menggunakan media-media yang lain ya, ditambah dengan buku paket. Kemudian nanti akan kita lihat Pak hasilnya. Apakah hasil belajar anak ini tetap ada yang tertinggal atau bisa naik semua? Kalau bisa naik semua kan ini bisa menjadi evaluasi untuk cara Bapak mengajar di kelas ya Pak ya. Nah, kemudian juga untuk bertemu dengan pengawas dan kepala sekolah, saya setuju sekali itu bisa dipercepat ya Pak ya. Nah, kemudian kira-kira saya mau tanya nih Pak, setelah kita berdiskusi, mengobrol, apa yang Bapak rasakan sekarang? Lega Bu, aduh plong banget ini, saya sudah sepertinya beban itu sudah mulai mencair lah Bu. Saya sudah mulai nyaman gitu, sudah tidak ada lagi ketakutan. Kalau nanti ketemu kepala sekolah saya sudah tidak ada rasa malu lagi. Kalau misalnya secepatnya saya minta maaf, saya
sudah punya keberanian ini Bu, tambahan semangat untuk segera menemui pengawas. Saya punya tambahan semangat untuk segera melakukan perubahan dalam proses langkah-langkah pembelajaran. Ya. Ini terima kasih betul Bu Rani atas apa yang disampaikan Bu Rani. Ini saya waduh ini lega betul ini Bu. Saya merasa plong betul ini Bu. Ya. Terima kasih loh Bu ini Bu. Ya, alhamdulillah sekali Pak Sigit kalau seperti itu. Semoga nanti segera bisa bertemu baik dengan kepala sekolah, kemudian dengan pengawas, kemudian nanti bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan ya Pak ya, sehingga saya bisa melihat Bapak ngajar seperti biasa, penuh semangat, ceria, tidak murung seperti hari ini Pak. Karena kesalahan itu kan adalah guru terbesar dalam hidup kita. Jadi Bapak tidak usah berkecil hati, karena menurut saya sangat apresiasi dengan Bapak menyadari kesalahan yang sudah Bapak lakukan, kemudian Bapak juga berjiwa besar untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi menurut saya ini bukan kendala, malah ini mungkin bisa menjadi momen untuk Bapak lebih dekat dengan kepala sekolah, juga dekat dengan pengawas sekolah. Itu Pak kira-kira. Ya sudah Bu Rani, terima kasih banyak ini. Itu sepertinya tak lihat tadi Pak Kepala Sekolah sebenarnya lewat itu tadi. Saya tak coba untuk ngejar beliau ini. Takutnya nanti beliau ada kepentingan lain Bu. Saya harus secepatnya nemuin beliau untuk langkah pertama saya tadi. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Rani atas masukannya. Kalau misalnya nanti saya punya sesuatu hal yang ingin saya sampaikan atau punya masalah yang butuh masukan, ini saya meminta Bu Rani jangan bosan-bosan nanti kalau saya temui lagi ya Bu ya. Ya, insya Allah siap Pak Sigit, semangat segera dihadapi permasalahannya, semoga banyak kemudahan ya Pak Sigit ya. Bu, makasih. Saya pamit dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Alhamdulillah Ibu Rani ya. Jadi proses coach dan coaching pada kesempatan hari ini sudah selesai dilaksanakan. Ya. Jadi tadi saya sempat mengamati, jadi observer di sini. Saya mengamati bahwa alur cerita yang Ibu sampaikan di awal memang terlaksana dengan bagus, sangat luar biasa. Jadi diskusi juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini juga Bu Rani ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rani. Untuk indikator ketercapaian Bu yang Ibu rasakan setelah melakukan dialog ini apa Bu, bisa dijelaskan? Iya Pak, terima kasih. Jadi kalau perasaan saya tadi setelah berbicara dengan Pak Sigit itu tentunya saya merasa senang Pak, karena beliau menemui saya dan menceritakan permasalahannya. Itu artinya beliau menaruh kepercayaan terhadap saya, dan itu juga menjadi tanggung jawab bagi saya untuk amanah terhadap cerita yang beliau sampaikan ya Pak ya. Nah kemudian juga kalau terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan, di awal tadi saya sudah merencanakan mengembangkan 3 kompetensi ya Pak ya. Saya menjadi pendengar yang aktif, saya sudah lakukan itu. Tadi Pak Sigit menceritakan seluruh permasalahannya, dan saya mendengarkan dengan seksama, fokus, tidak disambil dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang kedua, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Sigit. Itu yang bisa akhirnya menemukan Pak Sigit menyadari bahwa ternyata permasalahannya ini adalah buku paketnya juga ternyata penting ya dalam kegiatan pembelajaran. Pak Sigit ini kan tergolong guru yang kreatif, jadi menggunakan banyak metode Pak. Jadi pakai PowerPoint, pakai video, tapi Pak Sigit meninggalkan buku paket atau buku teks siswa, buku pegangan siswa gitu loh Pak. Nah dari siswa-siswi yang kemampuan belajarnya cepat, mungkin dia tidak ada masalah. Nah kemudian kalau kita cross check terhadap hasil belajar peserta didik, ternyata ada kendala. Artinya kan tidak semua siswa mampu menerima pembelajaran dengan metode-metode yang beragam tadi Pak. Nah jadi masukan pengawas sekolah itu juga sangat baik, dan Pak Sigit mampu menyadari hal itu pada pembicaraan coaching pada kesempatan hari ini. Kemudian tadi juga pada kemampuan pengembangan kompetensi si coach atau si Pak Sigit ini sendiri, ini juga menurut saya Pak Sigit sudah sangat baik Pak. Jarang yang bisa berjiwa besar untuk mampu menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusi, tapi itu semua sudah dilakukan oleh Pak Sigit. Pak Sigit punya niatan untuk bagaimana bertemu dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini, kemudian bagaimana meminta maaf dengan pengawas, dan pada akhirnya juga Pak Sigit akan menambahkan buku teks atau buku paket itu dalam media atau sumber belajar pada kegiatan KBM yang dilakukan sehari-hari begitu Pak. Jadi 3 kompetensi yang ingin saya capai tadi menurut saya dalam dialog coach ini sudah didapatkan gitu Pak. Oke, sangat luar biasa Bu Rani. Jadi dari indikator yang Ibu sampaikan ini sudah semua. Kemudian adakah potensi yang bisa dikembangkan kalau Ibu melihat dari Bapak Sigit tersendiri dari hasil
dialog tadi, coach itu, adakah potensi yang Ibu lihat dari Bapak Sigit untuk bisa dikembangkan ke depan? Ya tentunya kalau masalah potensi Pak Sigit saya rasa sangat banyak sekali ya Pak, karena beliau tergolong guru yang sangat kreatif. Masalah kemampuan mengajarnya juga menurut saya sudah tidak usah diragukan lagi, hanya tadi kemampuan menerima masukan dari pihak lain sebagai koreksi secara lapang dada. Inilah poin permasalahan utama yang sebenarnya sedang dialami Pak Sigit, dan Pak Sigit sebenarnya menyadari hal itu dan memiliki jiwa besar untuk menemukan solusi Pak, tadi seperti bertemu kepala sekolah, kemudian nanti bertemu pengawas, dan mengakui ini sebagai kesalahan yang beliau lakukan, dan beliau juga langsung bisa memperbaiki kesalahan itu. Begitu sih Pak. Untuk komitmen sendiri, Pak Sigit setelah tadi bertemu dengan Ibu, ini mempunyai komitmen dan rencana aksi yang ini Bu ya, yang sudah mulai dilaksanakan atau komitmen yang sudah siap untuk ditindaklanjuti oleh beliau. Iya Pak, tadi dari pembicaraan coaching ini beliau akan secepatnya, karena situasi ini kan membuat beliau merasa tidak nyaman Pak. Jadi membuat pikiran, ngajar juga jadi nggak tenang, kerja juga jadi nggak semangat, karena beliau tuh orangnya ceria gitu loh Pak, karena masalah ini tuh jadi murung gitu. Nah jadi beliau akan secepatnya bertemu dengan kepala sekolah, kemudian nanti akan secepatnya juga bertemu dengan pengawas untuk meminta maaf, dan dalam kegiatan pembelajaran beliau juga akan segera mempersiapkan buku paket untuk siswa, dan nantinya juga saya akan merencanakan bertemu kembali dengan Pak Sigit untuk memastikan apakah penggunaan sumber belajar buku paket ini akan berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Artinya kalau itu baik, berarti kan itu menjadi solusi gitu loh Pak. Masukan dari pengawas sekolah ini menjadi solusi gitu Pak. Baik Ibu, terima kasih, sangat luar biasa. Jadi terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Sekian Ibu, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.